Halo semua, di video kali ini aku akan menceritakan kisah dari sebuah akun yang bernama Simple Man tentang pengalamannya seperti di judul tadi. Yang pastinya gue sudah mendapatkan izin dari orangnya langsung. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasanya aku ada tugas untuk kalian untuk menekan tombol merah di bawah. Jika sudah, kita mulai cerita. Seperti kata orang Jawa, wong wedok menang nolak, wong lanang menang milih. Dan jika diartikan di bahasa Indonesia, wanita bebas menolak dan laki-laki bebas memilih. Dalam hal ini tentang perasaan yang saya bicarakan. Kejadian ini terjadi pada teman saya sendiri. Teman saat saya bekerja di pabrik pertama saya. Panggil saja dia Hendrik. Teman saya Hendrik ini pernah menyatakan rasa cintanya kepada seorang wanita. Panggil saja dia Siska. Saya menemani Hendrik, mengawasi dari jauh saat si Hendrik menyatakan perasaannya. Lalu apa yang dia dapat sore itu? Saat dia menyatakan perasaannya kepada Siska, Siska menolak Hendrik dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Yang paling tidak bisa saya lupakan adalah saat Siska meludah di depan Hendrik. Walaupun ludahnya tidak sampai mengenai Hendrik, tapi menurut saya itu sangat keterlaluan. Setelah kejadian itu, Hendrik menghampiri saya dengan wajah muram. Saya menghiburnya sebagai teman dan mengatakan masih banyak wanita di luar sana. Dan ketika saat saya mengatakan kata-kata itu, saya tidak bisa membaca mimik wajah Hendrik. Dia melihat saya dengan tersenyum canggung, seperti menyeringai. Mungkin pada waktu itu harga dirinya sudah tercabik-cabik. Saya tetap menghiburnya sampai kalimat itu keluar dari mulut Hendrik. Rungokno sumpahku, nek meneh arekku gak sujud nang aku rapopo di babat truk. Dan jika di bahasa Indonesia kan, dengarkan sumpahku. Jika anak itu besok tidak tergila-gila kepadaku, aku tidak apa-apa mati tertabrak truk. Saya dengar kata-kata itu bingung. Sampai akhirnya Hendrik membisikkan kata-kata itu. Saya tidak bisa mengatakan nama pelet itu karena ini berurusan dengan aib juga. Saya kaget. Mencoba menahan teman saya tadi, tidak ada yang bisa mengalahkan tekad orang yang patah hati. Sampai akhirnya Hendrik mengambil sapu tangan yang ada di sakunya, membungkus ludah Siska tadi di atas tanah, membawanya entah kemana. Tubuh saya menggigil pada saat itu. Belum pernah saya merasakan nasib orang sampai seperti itu. Sebenarnya saya masih orang yang skeptis dengan hal-hal yang seperti ini. Saya percaya dengan hal gaib. Tapi soal pelet dan santet, saya masih belum percaya. Belum saya melihatnya sendiri. 1 minggu telah berlalu, masih belum ada yang terjadi. Hendrik sekarang menjadi lebih pendiam. Saya juga jarang bertemu karena beda shift dengan dia. Setelah kurang dari 1 bulan setelah penolakan itu, waktu saya pulang dari gerbang pabrik, saya melihat Hendrik datang. Kami berpapasan. Dan yang membuat saya terkejut adalah orang yang mengantarkan Hendrik adalah Siska. Emang, membedakan orang yang benar-benar cinta dengan orang yang cinta tapi dengan campur tangan gaib memang benar-benar gampang. Seperti cara Siska memperlakukan Hendrik dengan sangat berlebihan. Hal ini membuat orang tua Siska menjadi kewalahan. Bahkan beberapa kali Siska menyerang orang tuanya sendiri. Siska hanya bisa tenang bila Hendrik ada di sampingnya. Sini pandangan saya dengan pelet sudah berubah. Saya mulai percaya. Disinilah jahatnya manusia. Ketika dia sakit hati kepada manusia lain. Rasa sakit hati yang sudah mengendap di dalam hati harus ditumpahkan saat itu juga, meski dengan campur tangan ilmu hitam. Suatu hari, akhirnya Hendrik meninggalkan Siska. Tahu apa yang terjadi pada Siska? Siska menjadi gila. Setiap hari kerjanya hanya berteriak-teriak, mencabut rambut panjangnya segenggam demi segenggam, sampai kulit kepalanya berdarah-darah. Dia sudah lupa. Siska sudah tidak mengenali dirinya sendiri. Malam itu di warung kopi, desas-desus soal Siska sudah menyebar. Tapi Hendrik tidak pernah peduli. Pernah dia cerita,
bila orang tua Siska memohon agar Hendrik menikahi anaknya saja. Apapun yang Hendrik mau akan dituruti, asal anaknya kembali normal. Tapi Hendrik menolak hal ini. Saya sendiri tidak mau terlibat dengan hal ini. Di bangku warung kopi, saya mencoba mengorek informasi. Saya bertanya kepada Hendrik perihal soal Siska kok bisa bertekuk lutut kepada Hendrik sampai seperti itu. Disinilah dia bercerita tentang semuanya. Begitupun dengan resiko yang dia terima. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Ingat, dengan air liur yang dibawa Hendrik terbungkus dalam sapu tangan miliknya. Rupanya, hal yang paling dibutuhkan dalam pelet adalah bagian tubuh dari si korban, potongan kuku atau apapun. Bahkan ludah sekalipun bisa menjadi media yang paling ampuh untuk memikat. Memang bagian tubuh hal utama, tetapi bagian benda lain juga diperlukan, seperti foto korban, gelang tangan, bahkan sampai celana dalam terakhir yang dia pakai. Terakhir adalah tanah rumah milik korban. Hendrik sengaja mengambil sejumput tanah di halaman depan rumah Siska hanya untuk melangsungkan peletnya. Semakin sakit hati seseorang, semakin kuat pengaruh peletnya. Hal ini diikuti dengan keseriusan Hendrik untuk membuat Siska bertekuk lutut kepada Hendrik, sampai-sampai dia melangsungkan puasa menguning, yaitu puasa dengan tidak makan daging-dagingan selama kurun waktu yang sudah ditentukan, sampai ada jin yang mendatanginya. Hampir 2 minggu Hendrik tidak tidur, karena salah satu syarat ritualnya adalah membuka mata sampai subuh, sampai jin itu mendatanginya. Di sini juga dukun yang bertanggung jawab. Jika jin datang, Hendrik tidak boleh takut. Hendrik harus mengatakan apa tujuannya karena sudah memanggilnya. Hendrik bersaksi kepada saya. Dia melihat jin itu berkepala babi yang tidak memiliki kulit. Wujudnya gemuk besar setinggi daun pintu. Setelah Hendrik mengatakan maksud dan tujuannya, jin itu pergi lenyap entah kemana. Dan keesokan paginya, rumahnya diketuk oleh seseorang. Dan betapa kagetnya Hendrik ketika dia membuka pintu. Hendrik melihat Siska dan menawari dia untuk menikahinya. Saya yang mendengarnya hanya diam. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Belum pernah saya melihat wajah Hendrik sesenang ini, tetapi rasa senang untuk menyakiti. Saya menanyakan mahar apa yang diberikan Hendrik, karena tidak mungkin semua yang dia dapat diberikan secara cuma-cuma. Dia berkata, hanya mempersembahkan potongan kepala ayam yang darahnya harus diminum Hendrik sampai persembahan ke-7. Apa hanya itu? Sepertinya tidak. Di sini adalah bagian terakhirnya. Alasan kenapa Hendrik meninggalkan Siska adalah bukan karena Hendrik sangat membenci Siska, sampai dia menolak tawaran orang tua Siska untuk menikahi anaknya. Tapi rupanya setelah persembahan ke-7, nyawa Siska lah yang menjadi persembahan. Karena kalau tidak, nyawa Hendrik sendiri yang akan melayang. Hal ini pun saya ketahui bukan dari mulut Hendrik langsung, tapi dari mulut kepala bagian di pabrik kami. Dia hanya berkata, tinggal menunggu waktu sampai perempuan malang itu menjemput ajalnya. Karena dia pernah melihat perempuan itu menjemput Hendrik dan di belakangnya makhluk itu mengikutinya. Rupanya benar, hampir 2 tahun lamanya sampai perempuan itu benar-benar meninggal. Hal yang paling keji yang saya pernah dengar dari orang lain adalah Hendrik bisa saja menyelesaikan persembahan ke-7-nya tidak sampai 2 tahun. Rupanya dia sengaja mengulur waktu hanya untuk melihat Siska menderita. Lalu bagaimana dengan Hendrik? Kabar terakhir yang saya dengar adalah dia masih hidup, tapi hidupnya benar-benar sangat menyedihkan. Saya sendiri sudah pindah kerja karena kontrak saya habis. Sampai hari ini saya tidak pernah melupakan peristiwa ini. Inilah akhir dari cerita ini. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol merah di bawah dan sekalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan videoku selanjutnya.